Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang pajak bumi dan bangunan sebagai bagian dari ujian akhir semester pada mata kuliah Perpajakan 2. Kami berharap persentase yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama adalah definisi PBB. Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB adalah pajak negara yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan. PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan, misalnya tanah, rumah, ruko, atau gedung. Pajak ini termasuk pajak kebendaan karena besarnya pajak ditentukan dari kondisi objek pajaknya. Next. Dasar hukum. Undang-Undang nomor nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Next. Selanjutnya adalah subjek PBB. Subjek PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat dari bumi maupun bangunan. Artinya, siapapun yang punya tanah atau bangunan yang menempati atau memanfaatkannya seperti rumah, ruko, atau lahan, maka dia termasuk subjek PBB dan memiliki kewajiban membayar pajak tersebut. Jadi fokusnya bukan hanya pemilik saja, tapi juga pihak yang menggunakan atau mendapatkan manfaat dari objek tersebut. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Baik, untuk selanjutnya adalah mengenai objek pajak bumi dan bangunan. Objek PBB terdiri dari bumi dan bangunan yang memberikan manfaat bagi orang pribadi maupun badan. Antara lain, yang pertama yaitu bumi. Bumi mencakup seluruh permukaan bumi, baik daratan maupun perairan, termasuk bagian yang berada di bawah permukaan tanah dan laut wilayah Indonesia. Contoh objek bumi antara lain sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, hingga area pertambangan. Artinya semua lahan yang memiliki nilai dan manfaat ekonomi dapat menjadi objek PBB. Kedua yaitu bangunan. Bangunan adalah hasil konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara permanen pada tanah atau perairan. Contohnya seperti rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, jalan tol, dermaga, taman mewah, hingga anjungan minyak lepas pantai. Next. Selanjutnya, objek yang tidak termasuk PBB. Jadi ada beberapa objek yang dikecualikan dari pengenaan PBB berdasarkan fungsi dan tujuannya. Yang pertama adalah kepentingan umum. Objek yang digunakan sepenuhnya untuk pelayanan masyarakat dan tidak bertujuan mencari keuntungan tidak dikenakan PBB. Contohnya seperti tempat ibadah, sarana kesehatan milik pemerintah, lembaga pendidikan, bangunan cagar budaya nasional. Yang kedua adalah untuk kepentingan sosial dan sejarah, seperti area pemakaman, situs sejarah, dan peninggalan purbakala. Yang ketiga, objek yang dikecualikan karena alasan perlindungan lingkungan dan kepentingan negara, seperti hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, taman negara yang belum dibebani hak. Yang keempat, objek yang digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas timbal balik serta organisasi internasional tertentu juga tidak dikenakan PBB. Next. Selanjutnya mengenai dasar hukum yang mengatur pajak bumi dan bangunan di Indonesia. Pertama yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun Nomor 12 Tahun 1994. Undang-undang ini merupakan landasan utama PBB yang mengatur mengenai subjek dan objek pajak.
dasar pengenaan, serta tata cara pembayaran PBB. Ketentuan ini berlaku untuk sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan atau yang dikenal sebagai PBB P5L, yang hingga saat ini masih dikelola oleh pemerintah pusat. Kedua, terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah atau UU HKPD. Undang-undang ini mengatur kewenangan pemungutan PBB pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 oleh pemerintah daerah. Aturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Ketiga, terdapat Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. PMK diterbitkan untuk mengatur ketentuan teknis pelaksanaan PBB, termasuk penilaian objek pajak serta tata cara administrasi dan pelaksanaannya. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Teguh. Untuk tarif pajak bumi dan bangunan. Tarif pajak bumi dan bangunan di Indonesia pada dasarnya maksimal 0,5%. Namun besarnya tarif yang dikenakan tergantung jenis PBB dan kebijakan daerah. Yang pertama adalah PBB P2 atau Perdesaan dan Perkotaan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, PBB sektor perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah. Tarif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, tarif maksimal 0,3% atau umumnya dipakai di banyak daerah, dihitung dari nilai jual kena pajak atau NJKP. Yang kedua adalah PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Masih menjadi pajak pusat dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Tarif maksimal yaitu 0,5%. Umumnya dikenakan 0,5% dari NJKP. Rumus umumnya adalah PBB adalah tarif dikali NJKP. NJKP adalah persentase tertentu dari NJOP atau nilai jual objek pajak setelah dikurangi NJOP TKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, terima kasih. Next, ya kita lanjutkan dengan nilai jual objek pajak yang tadi udah disebutkan sebelumnya ya, kita bahas satu persatu. Jadi nilai jual objek pajak atau NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan atau PBB ini. Nah, NJOP ini komponennya itu adalah NJOP bumi dan juga bangunan ya, tanah dan bangunannya. Jadi totalnya ditambahkan gitu. Nah, ini sebagai contoh, misalkan ada luas tanah 200 meter persegi, kemudian NJOP tanahnya 4 juta rupiah per meter persegi. Berarti NJOP tanahnya 200 kali 4 juta itu 800 juta rupiah. Kemudian untuk bangunan, contohnya luas bangunannya 150 meter persegi dan per meter perseginya 3 juta, sehingga NJOP bangunannya 150 kali 3 juta, 450 juta rupiah. Jadi total NJOP-nya ini ditambahkan 1,25 miliar ya. Selanjutnya, selain NJOP ada juga nilai jual kena pajak atau NJKP. Ini adalah persentase tertentu dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan PBB. Nah, NJKP ini merupakan bagian dari NJOP yang benar-benar dikenakan pajak sebelum dikalikan tarif PBB-nya. Ketentuannya seperti berikut. Jika NJOP-nya di bawah 1 miliar, kurang dari sama dengan, itu nanti dikenakan 20%. Jika NJOP-nya lebih dari 1 miliar rupiah, itu dikenakan sebesar 40%. Dan untuk perhitungannya, NJKP ini persentase yang tadi 20 atau 40 dikalikan NJOP. Contohnya, misalkan NJOP-nya 2 miliar, berarti kan artinya dia kenanya di yang 40%, sehingga nilai NJKP-nya 40% dikali 2 miliar, sama dengan 800 juta rupiah. Next,
Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk perhitungan yang selanjutnya. Selanjutnya ada dasar perhitungan PBB. Secara umum, secara ketentuan nasional. Yang pertama itu menentukan NJOP atau nilai jual objek pajak. Yang kedua, tentukan NJKP atau nilai jual kena pajak 20% atau 40% dari NJOP. Lalu yang terakhir, hitung PBB. Namun ada rumus nasionalnya yaitu PBB sama dengan 0,5% dikali NJKP. Next. Berikut adalah contoh soal. Misalnya diketahui NJOP sebuah rumah sebesar 100 juta rupiah, maka berapakah PBB yang harus dibayar? Yang pertama, cari NJKP-nya dulu, karena dia kurang dari 1 miliar, jadi dia kena di 20%. 20% dari NJOP yaitu 20% dikali 100 juta rupiah, yaitu sebesar 20 juta rupiah. PBB-nya 0,5% dikali NJKP yaitu 20 juta rupiah, yaitu 100.000 rupiah. Next. Cara pendaftaran ESPPT secara online. Pendaftaran ESPPT PBB dilakukan secara online melalui website resmi Badan Pendapatan Daerah sesuai lokasi objek pajak karena PBB P2 dikelola oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Wajib pajak cukup menyiapkan NOP, NIK, email, dan nomor HP, lalu mengisi formulir pendaftaran pada menu ESPPT dan melakukan verifikasi. Setelah berhasil, SPPT akan dikirim dalam bentuk PDF melalui email atau bisa diunduh langsung. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai topik yang telah dipaparkan. Kami berharap materi yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman dan manfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih.